Seperti biasa, Oda Sensei, satu misteri terungkap, 10 misteri baru diungkapkan juga di satu chapter yang sama. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Rox, kok karakter ini malah jadi cukup mirip ya dengan karakter lain kita, yaitu Eustace Kid. Nah, guys, sebelum sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1155. Dan seperti biasa nih, dimana Oda strik terus untuk chapter mantapnya beberapa chapter terakhir sampai sekarang di 1155 ini. Namun mungkin kekurangannya, kita akan kembali libur di minggu depan, alias lanjutan 1156 akan kita dapatkan 2 minggu lagi. Dan tidak hanya itu, pasca chapter 1156 rilis, kita akan mendapatkan libur lagi seminggu, yang berarti kurang lebih timelinenya minggu depan libur, minggu depannya lagi ada, minggu depannya kita sudah libur lagi. Yang ini makin jauh aja nih, sepertinya kita masuk ke flashback dari God Valley. Aduh, seperti biasalah Oda Sensei. Dan seperti biasa juga, kalian review dari channel Filmi. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ini nanti videonya akan berapa panjang, yang bahkan untuk scriptingnya aja kurang lebih udah 3-4 jam untuk ngebahas satu chapter ini. Saya nggak apa-apa, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan kebetulan karena video ini rilis bertepatan dengan versi legalnya alias di Manga Plus, kalian juga bisa baca ulang One Piece yang juga sudah baca di versi ilegal kemarin di website lain dan sekarang baca di Manga Plus, karena ada untuk bahasa Indonesia, terutama buat kalian-kalian yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jadi oke, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, di mana majalah Shonen Jump kali ini kita mendapatkan cover story dari Bakasenjo kita, yaitu Luffy, dengan semua mode gearnya yang ditampilkan di halaman depan kali ini, dan angka juga yaitu 28. Kira-kira apakah ada yang sadar apa maksud angka 28 di cover dari Shonen Jump? Yang benar, karena itu adalah One Piece sudah masuk ke usianya di 28 tahun. Yang pertama rilis juga di bulan Juli tahun 97, yang udah pada lahir belum tahun segitu, karena kalau saya sendiri beda 1 tahun. Dan di chapter ini pula kita mendapatkan color split di mana Oda menggambar seluruh kru topi jerami yang sedang menyeberangi antar gedung yang sangat tinggi menggunakan tangga di antar gedungnya tersebut. Terlihat Nami yang ketakutan dia memeluk Jinbei di saat Sanji ingin menolong Nami, yang bahkan Tante Robin pun dapat dilihat dia, aduh ini lucu banget nih, outfit simple putih dengan rok kayak gini yang emang paling mantap, apalagi kalau ngeliat cewek Jepang langsung yang makainya. Wah, ini luar biasa. Yang kalau dilihat dari satu color split ini bener-bener powerful banget ya, untuk semua warna sepertinya bener-bener Oda memasukkan dari berbagai background semua objeknya di satu chapter ini. Kau diam. Nah, untuk chapter sendiri berjudul The Rock Pirates, yang langsung banget nih di satu chapter ini dan lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana Loki menjawab pertanyaan Rox, ini Elbaf, tetapi ayahku tidak ada di sini, dia sedang berlayar. Kalian adalah manusia-manusia kecil kan? Ini pertama kalinya aku melihatnya bergerak secara langsung. Tapi ini gila banget ya, Loki kecil, ukurannya aja udah bahkan hampir setengah ukuran raksasa biasa, yang kalau ngelihat perbandingannya dengan manusia biasa, yaitu lihat aja Tante Stussy yang ada di bagian depan. Dan kata-kata Loki pun yang menarik adalah pertama kali melihat manusia kecil ini bergerak secara langsung, yang apakah dia pernah melihat mayat dari manusia. Dan jawaban itu pun diketahui oleh tante kita dengan lope-lope yang, aduh ini Tante Stussy yang sangat mantap banget. Rox pun nggak dengan bilang, sebentar, kau bilang ayah, apakah kau adalah anaknya? Kupikir dia masih bisa terjangkau walaupun saat ini dia cukup jauh kan. Siapa namamu? Dan Loki pun menjawab. Di sini pun Rox langsung bertanya lagi, dengar Loki, kau akan melakukan apa yang aku suruh. Pergi ke rumah dan minta seseorang untuk mengirim surat penting ke ayahmu dan bilang juga Loki sedang terluka dan dia sangat parah. Kau harus kembali ke Elbaf sekarang juga. Di sini pun Loki kesal dengan bilang, hei, perhatikan bicaramu. Apa kau pikir aku tipe orang yang akan menerima perintah dari manusia? Dan apakah kau berharap ayah akan melepaskan semuanya dan kembali hanya karena tahu aku sedang sakit? Di sini pun terlihat Rox menghempaskan pedangnya dengan kuda-kuda yang persis sama nih seperti Roger ketika kita mendapatkan flashbacknya bersama dengan Shirohige, yang ini kuda-kudanya mirip banget dan keren parah dengan efek haki juga yang sangat-sangat mantap sekali. Sini pun narator melanjutkan kata-katanya, teknis berpedang Rox dikenal dengan impact luar biasa yang mirip seperti kapak raksasa atau meriam. Dikatakan serangannya dapat menghempaskan apapun yang ada
ada di depannya. Dan boom, serangan tersebut mengenai Loki kecil dan Rox pun hanya tertawa saja. Wah, benar kan? Loki sekarang terluka cukup parah. Yang bahkan ketawanya pun cukup unik karena dia menggunakan kata "fohaha" di depannya dan tidak ketawa biasa doang. Yang kalau dilihat ini kru awal Loki sepertinya ketawanya aneh-aneh. Siki jihaha dan bahkan anaknya nanti Tix jihaha. Untuk Harald dia baraha yang bahkan si Rohige pun dengan buraha yang ini benar-benar semua ketawanya sangat aneh sekali. Dan di sini pun kita mendapatkan flashback mundur lagi ke 56 tahun yang lalu yang tentu saja itu adalah momen referee yang Harald datangi pada saat itu. Di Marjois ada seseorang yang menyerang dan menculik 5 raja. Orang besar tersebut dikatakan menggunakan pakaian berwarna hitam. Ya benar, di sini kita melihat Rox berada di ruangan bunga, The Chamber of Flowers, tempat Imu, dan langsung bertatapan dengan dirinya. Kita pun melihat pelayan wanita yang sepertinya itu adalah Gunko dan dia juga terlihat berambut panjang di sini. Yang sepertinya dari sini makin terkonfirmasi ya kalau Gunko dia adalah sosok immortal yang karena kalau dari bentukannya yang persis sama berarti usianya sudah berhenti setelah menerima kekuatan dari Imu tersebut. Yang sebelumnya masih hanya sebatas teori atau asumsi saja terkait flashback dari Brook yang sepertinya dengan munculnya chapter ini semakin terkonfirmasi kalau Gunko sudah menjadi sosok yang immortal. Di sini Imu dengan santuy dia masih bermain kupu-kupu di ruangan tersebut dan bilang kepada Rox, nyawa-nyawa dari raja tersebut tidak berguna di hadapanmu. Dimana mu-nya di sini maksudnya Imu ya, dengan menyebutkan kata dirinya sendiri. Rox yang terlihat duduk sambil memegang pistol pun berkata, saya tahu, tetapi itu membuat Marjois saat ini sangat kacau sekali kan. Yang wah, kalau kalian sadar, apakah Rox di panel ini bukankah mirip banget dengan Eustace Kid kita? Yang apakah ini ada hubungan lagi-lagi kita masih tidak tahu. Dan narator pun melanjutkan lagi, insiden seperti itu baru terjadi pertama dan juga terakhir. Orang penyusup yang berhasil mencapai Chamber of Flower, orang itu pun berkata kalau dia adalah bajak laut jenis Davy Jones. Dia tahu pada saat itu tidak ada hal lain lagi yang bisa dia lakukan. Jadi dia mundur dengan kata-kata seperti ini. Ya benar, Rox pun berkata kepada Imu, tunggulah suatu hari nanti aku akan kembali. Yang wow, bukankah ini wadaw banget? Yang ini benar-benar definisi gila banget sih dari Rox bertatapan dengan Imu, dimana Rox bukan cuma tahu Imu seperti apa, tetapi bahkan dia ngobrol langsung dan masih hidup juga. Dimana poin melasalnya adalah ini, apa maksudnya? Narator terkait Davy Jones Pirate dari Rox yang dia katakan, yang bukankah Davy Jones sendiri sangat-sangat misterius di dunia One Piece yang kita cuma tahu hasilnya dari game Davy Backfight saja yang nanti juga ada di chapter ini. Dan tentu saja kata-kata mencurigakan yang lain adalah aku akan kembali. Apa maksud Oda menggunakan kata-kata tersebut kepada Rox juga kepada Imu di satu flashback ini? Karena saya yakin banget dari berbagai panel, berbagai dialog, monolog yang mungkin Oda bisa buat di antara keduanya, kenapa membuat dialog seperti itu? Yang saya cukup yakin juga kalau ini pasti akan menjadi foreshadow yang apakah jangan-jangan Rox masih hidup di dunia One Piece. Yang apakah juga teori-teori yang cukup ramai itu dibicarakan kalau Rox masih hidup yang ada dalam diri Tis, makanya maksudnya adalah seperti itu. Yang atau dia benar-benar hidup secara literally alias tubuhnya masih ada dan dia benar-benar hidup secara normal. Atau mungkin hidupnya karena dia sudah memindahkan jiwanya kepada orang lain. Ya tentu saja kita tahu kemungkinan besar kemampuannya adalah dengan OP Nomi. Yang berarti penghilangan nama Rox di dunia One Piece pun dari insiden God Valley itu hanyalah akal-akalan pemerintah karena mungkin saja dia benar-benar dibawa ke langit alias ke tanah suci tersebut. Jadi ingat juga nih, dulu ada teori super populer di awal kemunculan Imu yang juga bersamaan dengan Rox, di mana teori tersebut berkata apakah jangan-jangan Imu sekarang adalah Rox di Shebek ini. Yang wah, jika seperti itu ini bakal super gila banget. Tetapi yang dia lagi, bukankah Imu tahu kalau Rox itu sekuat apa? Dia bahkan bener-bener santuy banget di sini, tidak ngepedulin Rox dan masih bisa-bisanya main dengan kupu-kupu. Dan menarik juga, Rox yang tahu dia sekuat itu, tapi dia masih merasa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya akhirnya dia mundur pada saat itu. Yang apakah Rox yang sudah sekuat itu pun masih tidak berkutik di hadapan Imu yang jika iya, wah, Imu sekuat apa satu bos karakter villain di One Piece ini? Yang menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Di mana narator pun berkata lagi kalau insiden seperti itu biasanya tidak akan terdengar oleh siapapun. Namun ironisnya, di hari yang sama pula terdapat satu penyusup lain yang datang ke Tanah Suci. Ya benar, itu adalah Harald. Di mana para Tenryubito yang melihat Harald sedang berlari pun tentu saja mereka ingin dong ngajarin Harald budak karena ukurannya lebih besar dibandingkan raksasa biasa. Yang terlihat pula di sini, Harald berlari dan terbakar. Yang kita masih nggak tahu juga ini Harald kebakarnya kenapa. Di mana Harald pun berlari sambil berkata, maafkan aku, negosiasinya tidak berhasil baik. Dan aku tahu melewati ini adalah membuatku menjadi kriminal, tetapi bukankah semua ini terlalu berlebihan? Para penjaga pun mengira Harald dia sebagai penculik raja, yang itu pun yang kita dengar di bagian awal tadi. Kalau ada penculik raja dengan berbadan besar dan juga memakai pakaian hitam, yang itu mah Harald banget, yang berarti ini salah mengira. Dan di saat itu pula dari arah berlawanan terlihat Rox pun kabur dengan adanya berita baru nih yang muncul dari bubble dialog di atasnya. Seorang admiral terbunuh, pelakunya berlari ke arah kastil siap-siap untuk penyerangan. Yang berarti kurang lebih jika seperti ini kita tahu nih sedikit urutan timelinenya seperti apa tentang Rox di Tanah Suci atau Mary Joyce ini. Di mana kurang lebih berarti Rox dia menculik 5 raja dulu nih, lalu dia pergi ke arah Imu untuk menukarnya, yang kita masih belum tahu penukaran untuk apa. Yang dari situ pun Imu dan Rox ngobrol bentar, lalu dari situ Rox pun akhirnya mundur seperti kata-kata narator. Yang bingung juga kenapa ya Imu nggak ngelakuin apa-apa, plus para Gorosei ini kemana juga. Tapi ya lagi-lagi ini memang di ruangan bunganya Imu dan bukan di ruangan tahta seperti yang kita lihat di case Sabo dan Kobra sebelumnya. Nah yang berarti saat perjalanan kabur gak mungkin dong Rox didiemin setelah sampai ke bagian dalam dari kastil. Yang berarti di situ dia dihadang oleh seorang admiral, yang dari situlah nyambung ke kata-kata dari narator di chapter sebelumnya. Rox membunuh seorang admiral seorang diri, dan inilah dia pasca melawan admiral, dia masih bisa berlari dengan sangat layak sekali, yang bahkan berhadapan dengan Harald. Yang wah, lagi-lagi ini udah keluar dari Imu, ngebunuh admiral, masih bisa berlari bertarung sangat kuat. Yang wah, ini gila Harald, ini gila banget. Rox kuat apa? Yang disitu pun Harald sadar ada orang yang datang ke arahnya dan bilang, orang ini dia pasti yang menculik raja dan membuatku seakan-akan menjadi seorang pelaku. Biar aku tunjukkan kekuatanku padanya. Dimana Rox pun juga kaget, ada raksasa di Tanah Suci. Bukankah orang-orang seperti kalian berdiam diri di tempat terpencil? Ya benar, bukankah ini kata-kata yang menarik dari Rox nih, yang berarti dia tahu betul hubungan pemerintah dunia dengan ras raksasa. Nah di momen itu pula lah kedua orang ini akhirnya beradu pedang yang super duper epic sekali. Yang ini gila sih, Harald gede banget dari tubuhnya, dimana serangannya ditahan oleh Rox yang keduanya sangat-sangat serius. Ya di versi spoiler kita mendapatkan kan kalau adu pedangnya ini tidak bersentuhan, tetapi sepertinya di versi Scanation kita tidak melihat poin tersebut. Dimana untuk panel bawahnya tidak terkonfirmasi juga kalau itu tidak bersentuhan, yang bisa saja kalau itu adalah pasca serangannya beradu. Makanya berbeda dengan hak tidak bersentuhan antara Roger versus Shirohige. Tapi satu yang jelas dan juga mirip adalah dikatakan oleh narator kalau clash di antara kedua stranger ini menghempaskan semua orang yang berada dalam radius 5 km. Yang memang terlihat haki tersembur keluar dari kedua orang itu. Tapi tahu yang lebih menarik, gimana pedang dari kedua orang ini tidak terlihat terlapis oleh haki. Pedang Rox kelihatan biasa, apalagi Harald yang gede lebih kelihatan banget kalau pedangnya tanpa haki juga. Yang entah nih apakah lagi-lagi ini Oda lupa menggambar haki, atau lagi-lagi ini memang sudah kekuatan brutal force-nya aja sudah sekuat itu, dan itu pun tanpa haki. Yang aneh sih, dimana Awas Haki terempas keluar dari clash ini, tapi di pedangnya malah nggak ada haki atau efek hitamnya. Nah pasca beradu keduanya malah senang karena ya ini sepertinya ketemu orangnya sama-sama kuat. Dimana Rox pun tersenyum dan berkata, wah, katakan siapa namamu? Dan Harald pun menjawab, Baraha, namaku adalah Harald. Dan Rox pun menjawab lagi, namaku adalah Rox. Sekarang arahkan seranganmu selanjutnya ke arah kota. Mereka akan menjadikanmu budak jika nanti kau tertangkap. Dan Harald pun cukup bingung. Kenapa? Rox bilang jangan bertanya, dan terlihat pun di panel kecil ini sepertinya Harald benar-benar melancarkan serangannya ke arah kota dari Mary Joyce. Ya benar, inilah insiden yang terjadi 56 tahun yang lalu, di mana Harald emang masih benar-benar nggak paham nih tentang hubungan raksasa
dan juga pemerintah dunia. Makanya di sini pun Rox bilang lagi, kalau kau ketangkap, kau akan dijadikan budak. Tetapi Harald yang masih belum paham, makanya dia bingung kan ketika Rox berkata seperti itu. Nah di sini pun Harald sepertinya nyasar nih dan bertanya kepada Rox, gimana saya bisa kembali ke Elbaf? Dan Rox pun menjawab, Njord ada di sebelah sana. Wah, jika kau selamat, mari kita bertemu lagi Harald. Dan Harald pun jawab, jangan gila, aku tidak akan mau berhubungan dengan kriminal sepertimu. Dan di momen itu ternyata Harald benar-benar melompat dari red line di ujung tebing dari bagian Mary Joyce ini. Ya tentu saja hal tersebut membuat Rox pun sangat kaget sekali. Hah, kau benar-benar serius melompat seperti itu? Ya wah, ini gila banget. Pantesan aja Loki bayi nggak terluka ketika jatuh dari Underworld. Bapaknya bisa hidup melompat dari red line yang setinggi itu. Ini benar-benar manusia Ancient Giant sangat aneh sekali. Di sini narator melanjutkan lagi dengan segala usaha yang dilakukan untuk menolong Admiral, namun sayang dia tidak dapat selamat. Dan itu menjadi salah satu dosa yang sangat-sangat besar. Makanya dalam sekejap ketenaran Rox langsung meningkat dengan tajam. Dan peristiwa tersebut benar-benar membuat shock seluruh dunia One Piece. Di sini pun terlihat Rox mendapatkan bounty, tetapi ya seperti biasa Oda tidak menunjukkan berapa angkanya. Dimana beberapa waktu setelahnya narator pun berkata kapal yang membawa upeti untuk Tenryubito diserang oleh Rox tersebut dan gerbang keadilan pun dihancurkan. Yang penyerangnya semuanya berhasil kabur. Uang yang dia curi dari upeti pun digunakan untuk mensupport kegiatan bajak laut dari Rox nanti. Yang sepertinya ini pula berhubungan dengan kata-kata Sengoku pada saat itu. Alasan kenapa Rox banyak berhubungan dengan hal tabu dari pemerintah dunia, karena ya memang dia benar-benar menyerang semua aspek dari pemerintah dunia. Makanya di sini pun narator berkata sampai titik tersebut Rox terus berlaku untuk menyerang pemerintah dunia. Namun dari situ dia pun mulai menarget para bajak laut, dan di dunia bajak laut dikenal dengan tradisi Devi Back Fight, di mana kru bajak laut akan beradu dalam sebuah series pertandingan dan bertaruh apakah krunya atau benderanya yang akan diberikan jika kalah dalam game tersebut. Yang di sini pun bahkan kita melihat sendiri Rox memainkan beberapa permainan Devi Back Fight yang juga dimainkan oleh kru dari topi jerami, seperti balapan dari kapal, lalu juga adu tinju nih yang kita lihat antara Luffy dan juga Foxy dulu. Dan Rox menggunakan itu untuk membentuk krunya yang ada. Yang bukankah wadah banget nih teori sudah kudagu yang sudah pernah kita bahas di channel Filmnomi jauh-jauh yang lama, kalau cara Rox untuk mengumpulkan kru-kru hebat adalah dengan Devi Back Fight. Karena dari dulu kita masih bingung apa sih follow up dari satu arc tidak jelas dari Devi Back Fight ini, karena ini masih sangat-sangat miss sekali yang ternyata memang berhubungan dengan pulau bajak laut yang dimainkan, dan tentu saja adalah Rox Pirate, tepat seperti kata-kata dari Tante Robin ketika masa lalu. Yang bukan gak masuk akal juga ya, kenapa kru-krunya masih sering ngejek Rox, karena ya bukan karena keinginan awalnya, tetapi mereka juga respect kepada Rox, terutama dari sisi kekuatannya. Yang menariknya, kru-kru yang kita lihat dari Elbaf dikatakan itu terbentuk bahkan sebelum Rox membentangkan benderanya, alias dia belum menjadi bajak laut pada saat itu. Makanya di chapter lalu pula kita melihatkan sebutannya Future Rox Pirates Captain, yang memang di flashback timeline sekarang Rox belum membentuk bajak laut dan hanya berjalan dengan geng-geng saja, dan beberapanya kita lihat di chapter lalu yaitu Shirohige dan Shiki dan yang lainnya juga. Nah, ada waktu pun kembali ke waktu utama awal dari flashback Harald, dan sekarang lokasinya ada di Kastil Elbaf. Terlihat di sini Harald datang dengan berkata dia benar-benar buru-buru pulang setelah mendengar apa yang terjadi kepada Loki. Aku bersyukur kau benar-benar sudah membaik, terima kasih Tuhan. Aku tahu kau kuat Loki, tetapi kau sebaiknya tidak bermain-main di Underworld. Kau beruntung tidak ada terluka tambahan setelah terjatuh dari jurang. Banyak sekali bahaya yang ada di dalam sana. Yang kayaknya ini Harald saking sibuknya benar-benar nggak tahu ya apa yang anaknya Loki lakukan. Yang dalam kata lain ini untuk matanya pun Loki sudah tertutup. Dimana momen lain juga adalah di sini Harald nggak tahu tentang hubungan Underworld. Padahal bukankah Loki sendiri sudah banyak berteman dengan monster-monsternya? Toh berapa kali juga Loki melepaskan monster tersebut di daerah desa Sunward, yang kayaknya berita tersebut tidak sampai ke telinga
dari Harald. Tetapi poin pentingnya adalah Loki kaget karena ayahnya benar-benar pulang karena mendengar dia sebelumnya terluka. Yang sini bahkan Loki sendiri pun sampai nggak percaya Harald datang hanya untuk dirinya. Yang beda lah, ini Harald tidak seperti emak Dajjal si Estrida sebelumnya. Harald pun memanggil Rox. "Hey Rox, aku mendengar tentang hal-hal yang kau lakukan dan apa yang kau lakukan di sini." Rox pun menjawab, "Aku merindukanmu Harald, kau harus bergabung dengan kruku. Pemerintah dunia tidak mendengarkanmu kan? Kau sudah paham kan? Sekarang kan? Jadi waktunya memang sudah tiba." Yang lagi-lagi di sini pun bahkan Rox benar-benar mirip banget dengan Eustace Kid. Yang apakah mereka ada hubungan dan apakah juga ada klan di namanya? Dan kalau seperti itu pun saya masih sangat oke banget sih, karena dimana trio yaitu Luffy, Monkey D. Luffy dan juga Lau dia juga ada D-nya kan, Trafalgar di Waterloo. Apakah Eustace Kid juga ada D dari namanya? Yang kita tunggu sajalah untuk bagian ini akan seperti apa. Dan terkait kebingungan kata-kata Rox tentang pemerintah dunia pun, bukankah di sini Harald juga memang masih bingung dengan hal tersebut? Yang tidak lama sebelum ini, Harald pun dia ngobrol bersama Jarul terkait ada alasan pemerintah dunia selalu memojokkan kita dan itu semua bukan karena dirimu. Dan di sini pun Rox mengindikasikan hal yang sama pula, karena kau sudah paham kan sekarang semuanya tidak berguna yang kau lakukan. Di sini pun Harald menjawab, "Jangan bodoh, jika aku bersama kriminal seperti kalian, aku akan kehilangan hal baik yang aku bangun bersama aliansiku." Dan Rox pun menjawab lagi, "Hah, bukankah aliansimu tersebut adalah pion-pion dari pemerintah tersebut?" Dan Harald pun menjawab lagi, "Buat apa kau ingin mencapai sesuatu yang sangat mustahil? Kau harus meningkatkan cara permainanmu yang berbeda." Dan Rox pun menjawab lagi, "Jangan keras kepala Harald, Elbaf punya pasukan terkuat di dunia. Jika ada sesuatu yang kau inginkan, kau hanya perlu menghancurkan semua hal tersebut." Dan pas kamu mendengar hal itu pun Rox bilang, "Hey, itu adalah Elbaf yang lama dan sekarang Elbaf sudah berubah." Rox menjawab lagi, "Manusia tidak akan berubah, kau bahkan masih memiliki aura membunuh yang terpendam dalam dirimu." Di sini pun Shirohige kesal karena bukannya makan mereka malah saling bacot, dan Harald pun ngomong kepada kru Rox yang lain, "Hey, kalian tidak seharusnya mengikuti seseorang seperti dirinya karena kalian nantinya hanya akan terbuang." Ya benar, di sini pun kita melihat Rox dengan 6 nakamannya, bukan 3 ya. Dimana chapter lalu kita cuma melihat 3, di sini kita mendapatkan 3 lagi yang menjadi 6 orang, ada semuanya di Kastil Elbaf juga. Orang pertama yang menjawab adalah, ya benar, dia adalah The Future Golden Lion atau King GC, yaitu Shiki the Wicked. Shiki pun menjawab, "Hah, mengikuti si bodoh itu? Jia, jangan membuatku tertawa. Kita benar-benar bebas bertindak sendiri. Bahkan dari kita pun tidak akan masalah jika nanti Rox akan mati." Dan sebelahnya tentu saja dia adalah tante favorit kita, yaitu Setu Sichuan. Yang gila bener sih, si nenek feot di usia tuanya dulunya semantap ini, yang gak aneh kalau Shirohige pun terpincut oleh tante Setu Si. Dia memiliki sebutan Miss Bakin the Tech Bandit, yang seharusnya dari sini terjawab ya kalau dia suka dengan teknologi. Yang makanya bukankah nanti dia pun kerjasama dengan Vegapunk di proyeknya yaitu Match juga. Di sini Stussy menjawab, "Ya tapi bukan juga rencana yang dia tawarkan tidak menarik sama sekali. Karena itulah kita akhirnya mengikutinya." Dan sebelahnya lagi ada Don Marlon. Dia dikatakan gangster dari West Blue yang tampilannya ini udah wah Al Capone banget lah, mafia banget. Yang lagi-lagi udah memberikan kita nama baru, yang ini dari mana backgroundnya, awalnya dari mana, tiba-tiba muncul yang aduh ini kebiasaan Oda bakal dibawa kemana untuk karakter-karakter ini. Dia pun berkata, "Apa kau pernah dengar tentang Pulau Hachinosu?" Mereka bilang itu adalah lokasi buangan atau bahkan pulau bajak laut. Negeri-negeri di seluruh dunia membuang napi terburuknya ke pulau itu sebagai sebuah hukuman mati. Dan selanjutnya adalah Edward Newgate, di mana dikatakannya Future Shirohige atau Whitebird, dan dia pun menjawab, "Tadinya itu adalah pulau terdampar tanpa makanan, di mana tidak ada yang bisa kau lakukan selain menunggu mati saja." Dan sebelahnya lagi ada Pirate Prophet Ochoku, yang sebenarnya ini menarik banget sebutan dari Ochoku tersebut. Dia adalah Future Commodore dari Hachinosu yang akhirnya terkonfirmasi banget nih, berkali-kali kita katakan juga di channel Filnomi kalau sosok zombie yang dengan pakaian full gede ini dia bukanlah Ochoku, karena timelinenya ada yang mismatch dengan apa yang dilakukan oleh Kurohige kepada Ochoku yang asli, yaitu penguasa Hachinosu yang ada sampai 2 tahun yang lalu. Karena bukankah Ochoku sendiri baru diusir oleh Teach Kurohige, anak dari Rox, di masa time skip yang berarti kurang dari 2 tahun, dan zombie ini yang dulu katanya adalah Ochoku, dia sudah menjadi zombie di masa
time skip, jadi nggak match banget yang akhirnya terkonfirmasi kalau ternyata Ochoku bukanlah yang itu, tetapi sosok lain yang bentukannya pun bahkan sejujurnya cukup unik banget. Di tampilan full kita melihat sendiri dia cukup besar dan menggunakan jubah di mana untuk lidahnya mirip seperti, ya benar, Karibo. Apakah dia adalah bapak dari Karibo? Yang lucunya juga sekarang Karibo kalau emang anaknya dia malah mau berada di bawah Teach, orang yang ngusir bapaknya dari Hachinosu. Yang wah ini makin banyak banget paralel di antara karakter-karakter di serial One Piece ini. Di sini Ochoku pun bilang, tetapi tahun lalu para orang-orang yang dilempar Hachinosu pada akhirnya mereka semua bekerja sama. Dan kau pikir kenapa semua hal tersebut bisa terjadi? Dan inilah orang terakhir yang bernama Ganzoi dengan sebutan The Smuggler. Ya benar, inilah zombie Moria yang banyak dibilang itu kalau itu adalah Ochoku, yang ternyata dia adalah Ganzoi. Dia berkata, percaya atau tidak, pulau tersebut memiliki banyak asupan emas. Organisasi gelap pun yang kemungkinan adalah Underworld menemukan itu dan mereka semua pun akhirnya terlibat bersama. Mereka meminta bantuan para kriminal untuk keuntungan bersama dan tentu saja hal itu membuat pemerintah dunia pun ikutan geram. Dimana untuk karakter-karakter ini pun nanti akan kita bahas sedikit di bagian sesi analisis. Next, Rox pun melanjutkan kata-katanya juga. Akhir-akhir ini siapapun yang mendekat akan langsung didatangi seperti lebah dan akan mengambil semua yang kau bawa. Ya benar, makanya namanya adalah Hachinosu, di mana kriminal pun berkumpul seperti lebah. Tetapi lucu ya, di sini Rox nggak tersinggung dikatain sama krunya yang mirip juga dengan Teach dikatain tol, tetapi masih tidak, juga biasa-biasa saja. Dan dia pun melanjutkan lagi, kita pun akhirnya membuat negosiasi dengan pemerintah. Aku bertanya, berapa yang akan kau bayar jika kami bisa mengambil kembali pulau itu untuk kalian? Setelah kita mendapatkan uangnya, kita akan menyerang Hachinosu dan membagi uangnya secara bersama. Tetapi tidak mungkin kan kita akan menyerahkan pulau tersebut dan kriminal-kriminal itu setelahnya. Nah makanya akulah nanti yang akan berkuasa di Hachinosu. Dan dengan orang-orang bodoh ini di bawahku, aku akan membuatnya menjadi surga bagi bajak laut. Aku bisa lihat pemerintah dunia nanti dan angkatan laut akan berdiri layaknya orang bodoh ketika melihat semua itu terjadi. Wah, ini adalah awal dari kehidupanku. Menggunakan pulau itu sebagai markas. Lalu dari situ aku akan menghancurkan angkatan laut, lalu juga Mary Joyce, dan setelah itu aku akan menjadi raja dari dunia ini. Dimana Harald pun merespon, apa kau tahu musuhmu akan sangat besar sekali dan kau berusaha untuk melawan seluruh planet. Di sini Rox pun menjawab lagi, kau bebas bilang apapun, tetapi suatu hari nanti pasti akan ada seseorang yang melakukan hal tersebut. Tidak ada satu kekuasaan pun yang akan bertahan selamanya. Jadi bergabunglah denganku Harald, jika kita bersama maka kita tidak akan bisa dihentikan. Yang bukankah ini wadah banget, dimana momen kata-kata Rox pada Harald ini mirip juga di momen 28 tahun yang lalu ketika Shiki menawarkan Roger untuk bersama menguasai dunia. Yang tahu Shiki juga ada di sini kan bersama dengan Rox ketika menawarkan Harald untuk menghancurkan dunia juga. Yang berarti sepercaya itulah Rox dengan kekuatan Harald, karena ya lagi-lagi itu pula karena cuma clash sekali doang di Tanah Suci. Yang wajar banget juga sepertinya nanti kenapa Harald disebut The Great Warrior, karena kalau dia bisa berbanding head to head dengan Rox yang squad itu, yang memang squad itulah karakter dari Harald ini. Yang menariknya kalau kalian dengar dari kata-kata Rox, banyak banget loh yang justru udah dilakuin oleh karakter utama kita yaitu Luffy, cuma dengan cara yang berbeda saja. Rox dia lebih spesifik mau menghancurkan angkatan laut, Mary Joyce dan lain-lain, tetapi Rox yang bilang suatu saat nanti pasti akan ada orang yang dapat melakukannya, dan itulah Nika dan Luffy di era kita sekarang. Di momen Rox ngomong seperti itu, ternyata Loki pun mendengar dari samping yang dia pun terlihat sangat-sangat mengaguminya. Itulah awal mula Loki terinspirasi dari Rox. Yang menariknya, dia pula terlahir di era yang salah satunya, makanya Loki sendiri pun menyesal karena terlahir telat. Yang menarik juga, ini Loki kalau dia salah-salah, dia mungkin nasib malah menjadi kru dari Kurohige, dan sekarang sebenarnya untuk Luffy pun banyak cukup kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Rox, terutama dia sudah menjadi musuh dari dunia ini sendiri. Apalagi sekarang jika Luffy menyelamatkan Elbaf, di mana Elbaf diserang oleh dunia alias Imu dan yang lain-lain, maka seharusnya nanti Loki akan lebih respect kepada Luffy, yang apakah menjadi nakama ini pun sudah cukup bingung karena kapalnya pasti nggak muat. Di sini Harald pun merespon, "Hey, berhenti mengundangku, aku adalah seorang raja." Rox pun menjawab, "Itu tidak masalah karena aku akan mengklaim seluruh dunia, the world,
persis kata-katanya sama seperti kata-kata Augur dan Devon ketika bersama Saint Saturn. Yang di sini pun narator kembali melanjutkan kata-katanya. Loki dari situ dia menemukan penyelamatnya, The Salvation, dan 4 tahun pun berlalu. Setelah Harald berkali-kali menolak ajakan dari Rox sampai suatu hari, rencana Rox sudah siap untuk memetik ujungnya dan bersama dengan kru monsternya, dia berhasil memberikan berita yang mengguncang dunia. Ya benar, chapter tutup dengan beberapa kapal bajak laut yang pasti bagian dari Rox Pirates, karena kita lihat bendera bajak laut Rox pun sudah terbentuk di bagian akhir. Yang jangan lupa ya, ketika awal Elbaf itu masih belum jadi bajak laut Rox yang berarti 4 tahun kurang lebih untuk membentuk seluruh dan menyerang Hachinosu. Waduh, kita masuk sekarang ke sesi analisis dari chapter 1155. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas, terutama yang sebelumnya sudah saya bilang juga di bagian review. Karakter-karakter alias nakama dari Rox awal yang dimunculkan di chapter ini. Dimana 3 orang ini, Shiki, Newgate, dan Ochoku disebut sebagai future ya, karena di masa depannya mereka dikenal dengan gelar lainnya yang mereka miliki. Nah, apakah mungkin sisanya udah mati? Yang jujur sih, saya sendiri cukup sangsi kalau mereka semuanya benar-benar sudah mati. Tetapi untuk Shirohige, ya ini udah jelas banget lah. Karakter ini mati di depan kita semua para pembaca dari arc Marineford. Untuk Shiki harusnya belum ya, dia menghilang cukup lama setelah kemunculan resmi dari chapter 0 yang jangan lupa untuk movie Strongworld nggak usah dihitung lah, itu mah murni film doang. Lalu juga kemunculan lain dari Shiki adalah di flashback God Valley pertama chapter 1095 dan ternyata Shiki pun termasuk karakter awal yang ikut dengan Rox tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan dan kebingungan saya adalah kenapa baru sekarang Oda memunculkan Shiki langsung berturut-turut di bagian yang sangat penting juga. Padahal untuk Strongworld sendiri itu eranya era Marineford loh yang udah lama banget. Dan apakah Shiki akhirnya benar-benar Oda keluarkan di timeline utama, terutama sekarang di timeline Elbaf, yang jangan lupa juga monster-monster dari Strongworld semuanya ada di Underworld Monster Elbaf, yang bukankah ini salah satu yang cukup menarik. Next lalu adalah Ochoku. Ini pun beberapa kali kita bahas di video terpisah. Kalau udah tinggal nunggu waktu lah, kita bakal diperlihatkan orang ini yang memang harusnya pun karakternya masih hidup ya. Karena dari kata-kata Teach sebelumnya, dia cuma aus atau mengusir doang dan dilempar keluar dari Hachinosu dengan bantuan kerjasama Torao dan Koby di insiden Rocky Port. Tetapi untuk outputnya kita masih belum tahu, selain hanya Teach yang menjadi penguasa penggantinya saja. Untuk Ochoku di mana sekarang kita masih belum tahu, tetapi karena dia ternyata bagian kru utama dari bajak laut Rox, sepertinya karakter ini pasti akan memiliki peran yang sangat penting juga. Lalu 3 lainnya, Stussy tanpa ada future karena ya dia sekarang menjadi Miss Buckingham, ibu dari mantan Shichibukai Eda Tweville yang sekarang pun masih hidup ya. Dia terakhir ada di Pulau Shirohige bersama dengan Marco. Ternyata dia pula adalah kru awal dari bajak laut Rox. Dimana untuk 2 lainnya, Don Marlon ini benar-benar karakter baru kayak Oda, apa yang saya dipikirkan, kenapa baru dimunculin sekarang, karakter baru yang lagi-lagi sangat out of nowhere banget dan langsung berhubungan dengan bajak laut luar biasa, yaitu Rox di Shebeki ini. Dimana untuk Don Marlon sendiri, dia dari West Blue yang juga cukup mirip dengan cover Solid lalu nih. Ada pahlawan Wano dari West Blue, tetapi harusnya bukan orang ini ya. Dimana untuk West Blue pun berhubungan dengan karakter lain, yaitu Gang BG, karena dia pun mafia yang juga dari West Blue. Apakah jangan-jangan ternyata dia adalah ayah dari BG juga? Tapi yang menjadi pertanyaan, gimana kabar dia sekarang? Apakah dia sudah mati atau belum? Lagi-lagi kita masih belum tahu. Cuma aneh banget sih kalau dimunculkan tiba-tiba tetapi taunya aslinya sudah mati, yang ini sangat sus banget. Dan terakhir adalah Ganzoi. Dari bentukannya jelas lah ya, dia seharusnya General Zombie Moria, dan jika iya maka Moria ini General Zombinya super gila banget. Kapten John dan juga kru Rox awal ini Ganzoi. Lalu juga ada Gilbuster yang baru diungkap di SBS, Ryuma, pahlawan Wano lain juga yang katanya membunuh ribuan bajak laut yang akhirnya nanti menjadi zombinya Zoro alias Jigoro. Dan untuk Ganzoi, apakah dia pun sudah mati yang benar-benar itu zombie dari tubuhnya? Yang entah kenapa saya pun sedikit cukup sangsi akan hal tersebut. Tapi coba menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Yang berarti tinggal 1 orang lagi nih yang disebut Sengoku yang belum keungkap, yaitu Silver X. Yang kira-kira siapakah 1 karakter Silver X ini? Lanjut, sebenarnya hal yang paling gila menurut saya adalah dari 1 karakter Rox ini sendiri, dimana dia bukan bajak laut, dimana
untuk Roger seharusnya di era ini dia sudah mulai menjadi bajak laut, tetapi Rox dia definisi seorang lone wolf, seorang diri, apa-apa sendiri, kemari jual sendiri, nyerang awal pemerintah sendiri. Dari mana pula dia mendapatkan semua info-info tersebut, dan kenapa dia bisa sekuat itu, yang definisi semuanya seorang diri, menghadapi ilmu sendiri, menculik raja sendiri, dan bahkan membunuh admiral sendiri. Makanya Oda menyebutkan dari narator, single-handedly ya emang semuanya dia lakukan secara sendiri. Wah, ini gila banget sih, karena bukankah untuk masalah krunya pun baru dia lakukan pasca hal tersebut, dan untuk bajak lautnya sendiri baru terbentuk 44 tahun yang lalu ketika akan menyerang Hachinosu. Jadi untuk momen yang tadi itu 12 tahun yang lalu dari pembentukan bajak laut Rox, dia mengerjakan semuanya sendiri. Dan kenapa dia bisa sekuat itu? Apa yang dilakukan mungkin dulu-dulunya, dan kenapa dia baru muncul pada era tersebut dan langsung menghajar pemerintah dunia? Untuk hal ini pun seharusnya kita butuh tambahan info kenapa Rox bisa seperti itu. Yang apakah dia benar-benar seorang diri mirip seperti Mihawk? Yang menariknya, untuk pedang Rox sendiri dia tidak berwarna hitam, dan dia pula adalah seorang pendekar, dimana cuma Mihawk lah satu-satunya orang yang dikatakan sebagai pendekar pedang terhebat. Apakah agenda Mihawk sebagai yang terkuat masih bisa tertahan sampai sekarang? Yang Cibi muncul di layar dia tuh. Dimana yang menariknya adalah Rox saja yang sudah sekuat itu butuh 4 tahun guys untuk persiapan datang ke Hachinosu, yang berarti ini Hachinosu memang isinya bukan abal-abal. Makanya dikatakan beritanya nanti akan mengguncang dunia seperti kata narator pasca Rox mungkin berhasil mengambil alih pulau itu. Yang ini mengingatkan saya ke kata-kata Garp saat dia ketangkep di Hachinosu juga. Angkatan Laut, Koby, dan yang lain-lainnya akan diingat oleh dunia dan ditakuti oleh bajak laut karena mereka berhasil selamat dari Hachinosu. Karena ya emang ternyata pulau ini definisi isinya luar biasa, yang bahkan seseorang sekaliber Rox dan juga krunya yang luar biasa butuh 4 tahun untuk berani dan benar-benar memutuskan menghajar satu pulau ini. Yang wajar kan, pemerintah dunia, angkatan laut, dan bahkan Garp sendiri pun tidak mau menyentuh Hachinosu dalam waktu lama karena ya mereka benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Garp sendiri pun bisa dibilang sangat-sangat gila di usianya yang setua itu, mengacau di Hachinosu yang cukup parah juga kerusakan yang dia lakukan. Lagi-lagi usia Garp setua itu bisa mengacau cukup parah di pulau yang bahkan Rox sendiri pun butuh 4 tahun untuk persiapan. Yang wah, ini ternyata Hachinosu Oda bikin fitnya segila itu. Yang ternyata juga Hachinosu adalah pulau harta karun di mana banyak emas dikatakan ada di sana, yang apakah nyambung nih dengan pulau yang dicari oleh Bagi yang katanya harta karun Kapten Jod. Yang kalau dari pulaunya bukankah mirip dengan pulau dari Hachinosu? Ya kalau benar-benar iya dan dikatakan Hachinosu banyak emas, sepertinya kata-kata harta karun yang Garp ucapkan sebelumnya pun akan masuk akal, dan dari sini sepertinya kita membutuhkan satu arc baru, yaitu arc dari Hachinosu. Jadi itulah untuk video review kali ini. Kira-kira ada bahasan khusus nggak nih yang ingin dibahas setelah kalian nonton video review yang cukup panjang lagi kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasalah, kita kasih nilai dulu untuk chapter ini yang langsung aja tahan Bapak Ibu langsung 10 dari skala 10. Dimana Rox bisa ketemu dengan Imo, ngebunuh admiral, dan pulang dalam keadaan tubuh yang sangat lengkap, yang memang gila satu manusia ini. Yang lagi-lagi semuanya dia lakukan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Ya, dengan awal fit flashback yang segila ini rasanya nggak aneh sih nanti kalau kita bakal dapat full pertarungan God Valley di flashback kali ini untuk tahu yang sebenarnya terjadi di sana tuh seperti apa. Apakah benar-benar Gorosei yang terlibat, apalagi bahkan Imo pun apakah mungkin juga turun tangan di God Valley? Karena masa udah se-epic ini nanti Oda bakal tarik ulur lagi, terutama untuk God Valley yang sudah berkali-kali, rasanya bakal kentang banget. Tapi mungkin oke lah, itu aja untuk review chapter 1155 kali ini. Buat kalian juga yang mau support DNM lagi-lagi, kalian bisa banget bantu join membership Devilomi, dan kalian bisa ngebacotin saya adalah pakai stiker-stiker One Piece yang lucu ini, dan juga tingkatkan bounty berry di nama kalian untuk warnanya. Semakin lama kalian join, semakin lama juga warnanya berubah. Yang cuma goceng doang 5.000 ini nggak berasa banget untuk join membershipnya. Dan buat kalian yang pingin bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, atau mungkin buat pengguna iOS atau Apple kalian bisa menggunakan nih barcode yang ada di sini, atau langsung klik link di deskripsi yang ada. Dan buat kalian juga yang ingin tahu nih apa aja yang ada di layar, dari mic, baju, topi, semuanya sudah saya simpan di tag produk yang ada di bawah kiri ini. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.